Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara menyikapi dengan baik di masa-masa Gen Z sekarang? Hmm, Jadi, kalau saya sendiri kan kebetulan bukan Gen Z ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum ada namanya ya, konten ini ya. Program ini belum ada namanya, tapi kira-kira isinya adalah tentang tanya jawab. Jadi saya akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan dari santri MN begitu ya. Dan pertanyaan ini sebenarnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan dan sudah dijawab dalam program Indonesia Simaan Al-Quran bulan lalu. Karena dalam kegiatan Indonesia Simaan Al-Quran, konsep kajiannya adalah tanya jawab gitu ya. Jadi setiap santri menyampaikan minimal satu pertanyaan gitu ya, untuk nanti saya akan berusaha untuk menjawabnya. Nah, saya pikir supaya lebih bermanfaat ya, jawaban-jawaban dari pertanyaan itu juga akan coba didokumentasikan ya, supaya bisa menjadi amal jariah juga buat kita semua. Jadi saya akan menjawab pertanyaan ini ya. Jadi kira-kira ada 10 pertanyaan ini ya. Jadi satu video satu pertanyaan lah. Dan memang saya bilang kepada santri, mereka tidak harus menulis nama ya ketika menyampaikan atau menulis pertanyaannya, sehingga biar saya nggak tahu juga gitu kan. Nah, jadi saya nggak tahu nih siapa aja yang bertanya ini ya. Maksudnya secara spesifik ini pertanyaan siapa saya nggak tahu. Yang jelas semuanya adalah pertanyaan dari santri-santri MN. Bagaimana cara menyikapi dengan baik di masa-masa Gen Z sekarang? Ya, memang sekarang itu Gen Z sangat menjadi sorotan ya. Tapi kalau disebut sekarang masa Gen Z juga nggak juga gitu kan. karena karena sekarang itu kan yang hidup di zaman sekarang bukan hanya Gen Z ya, bahkan sudah banyak generasi setelah Gen Z ya, generasi Alpha, kemudian sebelum juga generasi milenial, termasuk generasi-generasi yang di atas itu ya. Kalau saya sendiri tentu bukan seorang Gen Z ya, saya milenial. Dan memang ya harus kita akui Gen Z sering mendapat sorotan ya, dalam arti perhatian lah ya, dan perhatian lebih sekaligus sering menjadi isu dan perbincangan di masyarakat, khususnya sosial media, karena mungkin mereka punya punya tantangan-tantangan dan punya ciri khas gitu ya, yang tidak dimiliki dan sangat khas bahkan ya daripada generasi-generasi selain mereka begitu ya. Sebatas yang saya ketahui ya, sebenarnya pengelompokan generasi menjadi Gen Z, milenial, alpha, apalagi ya baby boomers atau apa itulah ya. Itu kan sebatas yang saya ketahui tujuannya untuk memang mengelompokkan ya, mengelompokkan supaya supaya ilmu psikologi khususnya bisa memberikan uh, treatment ya, bisa memberikan arahan yang lebih spesifik ya pada generasi-generasi yang berbeda itu gitu ya. Dan itu tentu bagus ya, karena memang setiap zaman, setiap generasi itu kan memiliki tantangannya masing-masing gitu ya. Yang dalam konteks dakwah itu juga ada istilah kan, likulli marhalatin rijaluha wa likulli rijalin marahiluha.
Jadi setiap masa ada tokoh-tokohnya, setiap tokoh ada masanya ya. Jadi kalau yang saya pernah baca itu seperti itu. Jadi di kelompok-kelompokan itu bukan untuk mendiskreditkan ya, bukan untuk apa namanya, ya bukan untuk apa namanya, memisah-misahkan ya, atau membentur-benturkan antara satu generasi dengan generasi yang lain ya. Yang sayangnya memang kadang seperti itu ya. Masih banyak masyarakat kita ya ketika membaca atau menyikapi isu-isu Gen Z, milenial seperti itu, yang muncul tuh justru semacam gap gitu ya, atau ya tadi pengelompokan ya, ya, yang konot yang apa namanya spiritnya itu malah yang negatif gitu loh ya. Padahal awalnya dibuat pengelompokan pengelompokan seperti itu ya supaya ilmu pengetahuan khususnya psikologi dan yang seperti itu bisa memberikan treatment dan arahan yang lebih spesifik dan tentu akhirnya lebih bermanfaat gitu ya kepada peradaban, kepada umat manusia ya. Nah, kita sendiri sebagai seorang muslim tentu saja boleh-boleh saja lah ya kita mengadopsi ya kan, mempelajari ya kan ilmu-ilmu atau istilah-istilah seperti itu. Tetapi kita juga jangan lupa ya bahwa kita juga punya teori, punya konsep ya. Misal dalam Islam itu ada konsep namanya baligh ya kan ya, konsep mumayyiz ya, murahiq yang itu dijelaskan dalam kitab-kitab fikih gitu ya. Ya contohnya atau penjelasannya balik itu berarti ya dia sudah harus terikat dan menjalankan kewajiban-kewajiban syariat ya kan. Sementara kalau murahiq atau mumayyiz itu mendekati balik lah ya. Jadi juga ada pengelompokan-pengelompokan dalam ajaran Islam yang itu juga jangan sampai kita tidak mengetahuinya kan gitu ya. Bahkan kalau kita lebih filosofis dan lebih mendalam lagi ya sebagai seorang muslim, ya sebagai generasi muslim ya sebenarnya fokus utamanya kalian kan bukan bahwa kalian itu sebagai Gen Z atau milenial atau Gen Alpha gitu ya, tapi fokus kalian adalah ishadu bi anna muslimun, bahwa kalian itu adalah seorang muslim, kalian itu adalah hamba Allah, kalian itu adalah umat Rasulullah SAW, kalian itu adalah generasi Al-Quran ya, sehingga itu yang paling paling utama ya, paling mendasar, paling filosofis ya, yang harusnya menjadi mindset dan paradigma kalian dalam memahami kehidupan, memandang kehidupan, ya, pendidikan, khususnya pengembangan diri, dan tentu saja merespon tantangan-tantangan zaman, karena kan kita juga sudah diajari bahwa Islam itu selalu relevan untuk segala zaman dan segala keadaan gitu ya. Apa namanya? Kita sudah dipahamkan ya bahwa ajaran Islam, syariat Islam itu selalu cocok ya buat semua generasi ya, buat semua tantangan begitu ya. Nah, ini menurut saya yang juga harusnya menjadi mindset atau filosofi sekaligus pondasi awal ya bagi generasi Gen Z, Alpha dan generasi-generasi yang lain ya. Jangan sampai malah terlalu terlalu fokus kepada masalah atau istilah-istilah Gen Z, Alpha, milenial dan seterusnya itu yang malah kemudian aspek syariat ya itu malah dinomor dua kan, bahkan diabaikan, wala'iyadzubillah begitu lah ya. Ya, dan itu yang sangat disayangkan gitu ya. Sehingga jangan sampai kemudian menganggap hal-hal yang bertentangan dengan syariat ya, kemudian menganggap itu wajar saja karena itulah kehidupan Gen Z ya. Itu kan itu berbahaya sekali, dan saya yakin sebenarnya dulu atau istilah-istilah Gen Z, milenial, alpha dan seterusnya itu dibuat oleh ilmuwan, dibuat oleh pakar ya, bukan untuk seperti itu gitu ya. Tapi sekali lagi fokusnya adalah isyhadu bi anna muslimun ya. Makanya generasi apapun ya, dan kita hidup dimanapun dan dalam zaman apapun itu fokusnya adalah tentang bagaimana kita terus mengkaji ajaran Islam ya dengan mendalam gitu ya, supaya kita tahu petunjuk-petunjuknya yang itu juga akan sangat-sangat kita butuhkan dan bahkan bisa menjadi solusi terbaik ya
termasuk di zaman-zaman sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi